Saatnya Pastor akan ajak kita bersama-sama untuk merenungkan sabda firman Tuhan Yesus. Di mana pastinya yang kita rindukan, time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu terkasih, hari ini saya buka firman Tuhan yang pertama terambil dari kitab Mazmur pasal 107 ayat 17. Firman Tuhan datang untuk orang berdosa yang mau bertobat. Dosa itu menyiksa. Dosa itu awalnya aja enak, tapi setelahnya itu akan menyiksa. Ya, kalau kita tidak bertobat, kita menjadi gelisah, perasaan bersalah, dan juga banyak di antara mereka yang sakit, kena akibat dosa dan macam-macam. Firman Tuhan datang hari ini bagi saudara-saudara yang hidup dalam dosa tapi mau ditegur dan mau berubah, mau bertobat, dan kalau engkau sakit, engkau juga rindu kesembuhan. Saya beritahu, kesembuhan dari Tuhan masih ada. Dan waktu engkau gagal, engkau berdosa kemarin, berkali-kali kita pernah gagal di masa lalu. Seperti pujian tadi, Tuhan masih kasih kesempatan kita untuk datang kepadanya, dipimpin oleh Roh Kudusnya, dan hidup baru. Amin. Amin. Yang terberkati, silakan di TikTok, di tap-tap layarnya, di Facebook, di YouTube, silakan diposting ulang, di subscribe channel ini, di share, dan di komen, di like, supaya ikut meramaikan live streaming atau pelayanan ini, biar lebih banyak orang mengenal, tahu, merasakan kasih Tuhan Yesus. Kitab Mazmur 107 ayat yang ke-17. Demikianlah sabda firman Tuhan Yesus ada tertulis. Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa. Jadi jelas sekali ya, di sini kita membaca satu firman pendek, tapi kita bisa langsung mengerti, tahu. Oh, jadi ada orang yang sakit karena dosa. Jadi dosa itu efek sampingnya bisa bikin sakit. Kalau menu yang disajikan nyaman, nikmat, itu kan hanya sifatnya sementara. Ibaratnya hanya masa promosi saja. Saya teringat ada satu cerita, ya, ketika ada orang, ini hanya sebuah cerita, ilustrasi, ya, tapi mengandung sebuah rema yang baik seturut sharing firman Tuhan ini. Orang ini dalam ilustrasi dikatakan dia dibawa jalan-jalan oleh malaikat. Ketika masuk ke pintu neraka, kebetulan neraka waktu itu lagi masa promosi gitu. Saat masa promosi, dia masuk, dia cium bau wangi, ya, lalu dia dengar musik seperti musik-musik house musik, musik-musik dugem, yang kebetulan dia di dunia, itu dunianya dan dia suka dugem gitu kira-kira, ya. Hidup dugem itu dunia gemerlap, dunia malam gitu, yang suka joget-joget, suka mabok-mabok gitu ya, dan seterusnya. Lalu dia melihat juga perempuan-perempuan cantik. Kalau dia misalnya perempuan, dia melihat pria-pria ganteng, ya, seperti gigolo gitu, atau seperti perempuan-perempuan yang menjual dirinya, yang hidup malam, yang intinya yang Tuhan tidak suka tapi dagingnya suka, kira-kira gitu. Bapak Ibu yang terkasih, akhirnya dia berkata, kayaknya tempatnya enak ya, tidak seperti apa yang dibilang di dunia gitu, kisah-kisah neraka seram dan sebagainya. Ternyata tidak benar, yang ada tempatnya nyaman, sesuai dunianya katanya. Lalu malaikat berkata, terus gimana? Ya, kalau boleh milih, aku mau katanya di neraka, katanya kisah itu. Malaikat berkata, tunggu dulu, jangan buru-buru gitu ya.
kita ke sorga dulu. Akhirnya dibawalah dia masuk ke pintu sorga. Tentu di sorga, sejak pintu sorga terbuka, ya, ada bunyi suara yang indah, penyembahan. Hadirat Tuhan yang suci, yang kudus, Bapak Ibu terkasih, ya. Dia mendengar ada pujian, Hosana, haleluya, glory, glory. Enak sih, tenang sih katanya, damai sih hati ucapnya. Tapi dia agak merasa boring, karena di dunia dia lebih tertarik ke dugem dan sejenisnya begitu. Akhirnya singkatnya, ya sudah, you sudah lihat neraka, udah lihat sorga. Sekarang pilih, ada kesempatan nih, pilih. Mau pilih mana? Dia berkata, mau pilih neraka katanya. Mereka ingatkan, ingat baik-baik, dan tergesa-gesa. Udah fix katanya, dia memilih neraka. Benar nih, gak nyesal nih? Enggak. Singkatnya akhirnya dia memilih ke neraka. Waktu akan masuk ke dalam pintu neraka, dia mencium aroma-aroma amis, aroma-aroma busuk, aroma-aroma yang tidak nyaman, tidak mengenakan. Dia mulai masuk ke dalam, dia pikir, oh ya mungkin lagi apa kaget, dia kurang maintenance gitu. Lalu dia mulai masuk ke dalam, dan dia akhirnya melihat, loh kenapa agak-agak panas? Oh mungkin AC-nya mati. Dia melihat, kok tadinya ada suara-suara musik yang indah gitu, kesukaannya, kok mulai terdapat ratap kertak gigi, suara-suara melolong, kesakitan, mengerikan, dan menggetarkan bulu kuduknya gitu. Dia mulai curiga, ini kenapa ini berubah suasana. Akhirnya dia ketemu satu orang di sana, ya, dalam kisah ilustrasi ini. Dia bilang, ini nggak salah tempat kayak ini, gitu ya. Ini neraka. Lalu kata mereka, dan itu, iya betul. Lah, tunggu dulu, kayaknya salah deh. Karena kemarin waktu saya kesini, saya lihat-lihat, tempatnya nggak gini, nggak panas, nggak sumuk, dingin. Ini kok panas, kenapa? Apakah salah tempat atau salah pilih? Katanya di sana, oh itu kemarin pas sampai yang datang itu lagi masa promo, lagi masa promosi, dan sekarang promonya udah habis, maka inilah neraka yang sesungguhnya. Saya menjelaskan panjang lebar ini tentang ilustrasi ini membantu saudara, kira-kira itulah gambaran ketika kita mau tetap hidup di dalam dosa. Alkitab mencatat bahwa dosa itu membuat orang menjadi sakit. Iya kan? Ada orang-orang menjadi sakit oleh sebab kelakuan mereka yang berdosa dan disiksa oleh sebab kesalahan-kesalahan mereka. Renungkan satu ayat ini, saya pikir ini cukup luas ya dan dalam. Bagaimana kalau hari ini Bapak Ibu sekalian coba introspeksi diri. Keadaanmu hari ini bagian daripada buah kesalahanmu, upah dari dosamu. Sadar diri dulu. Banyak orang tidak bisa berubah atau sulit berubah karena tidak ada namanya sadar diri. Ya, selalu cari kambing hitam. Kambing hitam habis, sisa kambing putih. Sadar diri. Tuhan sudah bilang bahwa manusia itu berdosa. Kita sadar diri dulu supaya kita merasa bete. Apa itu bete? Bukan butuh tunai, tapi kita merasa butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan, maka waktu kita berdoa, kita beribadah kepadanya, bukan karena didorong, bukan karena agamawi, bukan karena rutinitas, tapi karena kita butuh Tuhan. Tuhan sudah bilang hari ini, firman-Nya, bahwa ada orang yang sakit oleh karena kelakuan mereka yang berdosa. Jadi upah dosa adalah maut nanti. Tapi di dunia juga upah dosa adalah sakit. Kelakuan-kelakuan yang salah bikin hidupmu susah dan menderita. Baik, saya tidak berpanjang lebar di sana ayat ini. Saya mau ajak saudara langsung maju ayat berikutnya. Ayat 19 ya. Kiranya ini menjadi solusi bagi saudara tidak berlama-lama
pastor hamba Tuhan yang tidak pakai drama-drama panjang, melayani, mendoakan praktis, dan saya merasakan, saya melihat, saya menyaksikan, mendengar banyak kesaksian-kesaksian yang Tuhan berikan lewat pelayanan sederhana ini. Seperti kemarin yang viral banget ya, viral di Instagram, viral di TikTok, viral di YouTube dan medsos ya, di grup-grup WhatsApp dan di komentar netizen, bagaimana ketika melayani pembaptisan dan setannya mengamuk gitu ya. Tidak pakai drama panjang, tidak pakai bertele-tele, kita usir dalam nama Tuhan Yesus. Maka roh-roh jahat pun tunduk dalam nama Yesus dan dia pergi melepaskan jiwa yang diikat selama ini, dan jiwa itu puji Tuhan dipulihkan. Hari ini dia mengalami sukacita surgawi, dan satu hal yang luar biasa, namanya tercatat di dalam kitab kehidupan. Tidak pakai panjang-panjang, usir dengan otoritas dalam nama Yesus. Kalau engkau orang percaya, hamba Tuhan diurapi Tuhan, tidak pakai lama-lama. Otoritas surga menyertai engkau, gelap dan terang bisa bersatu, maka di mana ada terang kegelapan, go out in Jesus name. Saya mau ajak saudara baca ayat 19 sampai ayat yang ke-22. Ayat-ayat ini menjadi solusi bagi setiap Bapak Ibu sekalian yang saat ini dalam keberdosaan atau sedang sakit oleh karena kesalahan atau pelanggaran. Yesus datang bukan untuk menghakimi engkau, Yesus datang untuk menyelamatkan engkau. Tercatat dalam Bible, Injil Yohanes pasal 3 ayat 17. Yesus datang tidak untuk menghakimimu, Yesus datang untuk menyelamatkanmu. Karena begitu besar kasih Bapa kepada saudara dan seisi dunia ini manusia, Yesus diutus untuk memberikan keselamatan. Baik, saya baca sekarang ayat 19 dari Mazmur 107. Inilah solusinya. Tolong kalau saudara mau dipulihkan, renungkan, bacalah, dan aminkan ayat-ayat suci firman ini. Mazmur 107 ayat 19 sampai 22. Beberapa hal rema yang saya dapatkan dan saya bacakan, saya bagikan, saudara terimalah sebagai renungan yang sangat baik dan memberkati kita semuanya. Ada tertulis ayat 19, maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan apa yang terjadi? Tuhan tinggal diam, tidak. Tuhan mendengarkan seruan, karena Tuhan Yesus, Tuhan yang punya telinga dan mendengar. Tuhan yang punya tangan yang bisa menolong dan bertindak. Tuhan bukan ilah-ilah, batu-batu, berhala-berhala, ciptaan manusia yang punya telinga tapi nggak bisa mendengar, punya tangan nggak bisa menolong, punya kaki bisa berjalan. Tuhan bukan berhala, Tuhan bukan ilah, Tuhan itu pencipta, dia maha kuasa. Dia punya telinga, dia bisa mendengar, dia punya tangan, dia bisa menjangkau engkau. Tapi yang membuat Tuhan tidak bisa mendengarkan seruanmu, tangannya sepertinya kurang panjang menolongmu, apakah itu? Dosa dan kesalahanmu. Maka mari sama-sama hari ini putuskan dosa itu. Ucapkan, saya putuskan dosa dari hidup saya. Dan kutuknya, dan tumbalnya, dan perjanjiannya saya putuskan. Dalam nama Yesus ada kuasa Tuhan yang mengalir saat ini. Dalam nama Yesus. Berseru kepada Tuhan Yesus, engkau tidak akan dikecewakan. Engkau tidak ditinggalkan. Selama langit masih ada, jantung masih berdenyut, darah masih mengalir, kesempatan masih ada. Tuhan kasih anugerah. Bahkan ketika engkau dengar Roh Kudus hari ini bicara di hatimu, bukalah hatimu. Karena Tuhan mau mengubah engkau, memakai hidupmu seperti Andi Simon, sampah masyarakat. Orang tertolak, bukan siapa-siapa. Sekolah saya tidak tinggi. Saya bukan orang yang pintar. Saya bukanlah yang bisa dibanggakan, dijagokan, ataupun di apa, bukan. Tapi Tuhan Yesus memberikan favornya kepadaku. Hari ini saya hidup dalam keberdosaanku, dalam banyaknya pelanggaranku. Tuhan menyatakan rencana yang sempurna itu. Puji Tuhan Yesus, puji Tuhan Yesus.
Tuhan selamatkan mereka dari kesesakan. Tuhan lepaskan mereka dari kecemasan. Firman ini juga bagi saudara yang cemas, yang hidup khawatir, ya, yang tidak tenang hidupnya. Firman ini datang untuk melepaskan engkau. Hai Bapak Ibu terkasih, engkau yang selama ini tidak bisa tidur, sampai ke psikiater, sampai bantu obat tidur membuat engkau malah gelisah, mimpi buruk, dan badanmu kurus. Kenapa? Karena tubuh kita ini bukanlah apotik tempat menyimpan obat. Tubuh kita ini bait Roh Kudus, ini yang kita imani. Ya, 1 Korintus 3:16, tidak tahukah engkau bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, rumah Roh Kudus, rumah kesaksian, rumah kesembuhan. Amin. Kata bersama-sama, tubuhku ini bukan apotik. Apotik itu apa? Tempat simpan obat. Tubuhku ini bukan. Tubuhku ini juga bukan rumah sakit, bukan juga tempat penyakit, bukan. Tubuhku ini, tubuhmu itu, tubuh kita adalah rumah Roh Kudus. Tahir, suci, tidak najis, tidak kotor, tidak penyakitan, tidak bervirus, tidak berkuman, tidak berjamur, tidak ada radang, tidak ada infeksi. Tubuh kita diciptakan Tuhan Yesus itu sempurna. Tapi selama ini mungkin karena kelakuan dosa yang kau lakukan, tubuhmu lemah dan sakit, ada virus. Tapi hari ini saya juga bersyukur sekali, ya, sebentar ada kesaksiannya. Ada seorang, sehingga saya sebut namanya, ya, perempuan yang ketika datang kebaktian dalam kondisi terinfeksi virus. Puji Tuhan Yesus, saat kebaktian, pester hamba Tuhan berkesempatan tumpangkan tangan. Apa yang terjadi? Setelah tumpang tangan, dia membaik, dia pulang ke kota di mana dia tinggal, kalau nggak salah seputar Kalteng apa Kalbar gitu, maaf kalau salah. Dia cek, tidak lagi terdeteksi virus itu. Glory to God. Kekudusan Tuhan itu bisa membersihkan dosa. Kalau sakit akibat dosa, maka ketika pengudusan terjadi berkat Tuhan melalui doa, anugerah Tuhan, urapan Tuhan, maka ketika dosa selesai, penyakit juga selesai. Amin. Apabila penyakit itu datang karena akibat dosa. Ya, baik, ayat 20 dari Mazmur 107. Ketika mereka berseru kepada Tuhan Yesus, Alkitab mencatat, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Ini firman Tuhan datang toh, bertobat toh, mengingatkan dosa toh, supaya kita diluputkan dari apa? Dari penghukuman. Supaya kita apa? Firman Tuhan datang bukan untuk menghakimimu, tapi untuk apa? Menyembuhkanmu, menyembuhkan mereka. Yes, ayat 21. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Jadi setelah ini, setelah sembuh, ingat ya, bersyukur. Bersyukurmu dengan cara apa? Rajin-rajin kau ibadah. Ya, ada doa pagi seperti ini, rutinlah ikut. Karena orang yang ikut doa pagi, maka dia akan memiliki istirahat atau tidur yang normal dan cukup. Ya, karena kalau orang tidak punya istirahat yang normal, maksud gini, normal itu istirahatnya itu malam sampai subuh, sampai pagi. Itu normal. Kalau saudara tidur sekalipun lebih dari 8 jam, tapi tidurmu siang, ya, sampai sore atau malam, lantas malam jam tidur normalnya manusia, malam hari, tapi engkau kerja, itu juga menurut saya bukanlah tidur yang normal. Karena tidur yang normal itu, ya, 8 jam itu ideal, dan malam sampai pagi. Kalau saudara mungkin 10 jam, tapi siang sampai malam, tapi malam orang tidur, engkau kelayapan, ya, seperti apa istilahnya itu, terbalik dunianya, itu juga menurut saya tidak sehat.
ya, tidak sehat. Jadi bersyukur sama Tuhan, dengan juga rutinlah ada doa di hidupmu, doa pagi. Ada yang tulis kayak kelelawar gitu. Iya, kita pun kelelawar, kita ini anak Tuhan Yesus, ya. Jadi bersyukur sama Tuhan juga. Kalau saudara diberkati, berkatilah orang yang kurang mampu, ya. Berkati anak yatim, berkati janda tua yang memang sudah tidak punya keluarga. Kadang ada bilang kayak kalong, Pastor. Iya, kelelawar kalongnya. Mungkin sama kali ya, tapi bukan itu. Kita anak Tuhan Yesus, amin. Makanya kita tinggalkan hidup yang salah itu. Ya, mari kita bersyukur pada Tuhan Yesus karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya ajaib terhadap anak-anak manusia. 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Ketika kita berdoa, ketika kita bersama Tuhan Yesus, kita bertobat sungguh-sungguh, puji Tuhan, ya. Saya percaya juga dalam keluarga, kalau ada yang mandul atau diponis dokter, yang saya bicara ini, kesaksian juga, saya sudah saksikan banyak hal, yang divonis dokter, kandungan istri tidak bisa hamil karena ada miom, ada kista, itu menghalangi, dan sebagainya. Tapi puji Tuhan, firman yang saya beritakan, mereka yang terberkati, dan mereka sungguh-sungguh meninggalkan hidup yang lama, bertobat, hamil. Ada yang sekarang masih mengandung, ada yang sekarang sudah lahir, ada yang anaknya sudah sekian bulan, ada yang bahkan sudah sekian tahun. Benar-benar firman yang sampaikan bukan hanya cerita manis untuk motivasi. Firman yang sampaikan adalah firman Tuhan Yesus yang sanggup mengubah hidupmu. Firman Tuhan Yesus adalah manual booknya kehidupan manusia sebetulnya. Secara khusus orang yang percaya kepadanya. Maka ketika engkau memiliki firman, maka engkau memiliki hidup maksimal seturut apa yang Tuhan rancangkan. Renungan ini kita jadi berkat bagi setiap kita. Let's pray. Puji syukur, puji Tuhan. Tuhan Yesus pasti memberkati. Setiap jiwa-jiwa yang sudah mendengar firman Tuhan, datanglah kepada Tuhan Yesus, akui salah, kelemahan, dosa, ambisi, ego, kemunafikan kita. Pelanggaran yang ada, akui di hadapan Tuhan Yesus. Jujur, Tuhan yang paling tahu kita. Kalau hari ini Tuhan sabar, Tuhan mau kasih kesempatan kita merasakan kemurahannya. Kesabaran Tuhan bukanlah alasan untuk kita terus tinggal dalam dosa. Kemurahan Tuhan supaya kita bertobat, supaya kita berubah. Secara pribadi Bapak Ibu sekalian, doa sama Tuhan Yesus. Ucapkan, bisa didengar telingamu sendiri. Akuilah Tuhan dalam doa-doamu, dalam penyesalanmu, dan biarlah kesembuhan dari tempat yang maha tinggi mengalir dalam hidup Bapak Ibu sekalian. Engkau yang pernah bersekutu dengan roh kegelapan, roh-roh najis, roh-roh ilmu, roh-roh pesugihan, dan semua itu membuat Tuhan jijik, akui sekarang. Saya percaya darah Yesus mentahirkan kita semua dari segala kenajisan. Darah Yesus berkuasa. Darah Yesus suci. Darah Yesus mentahirkan kita semuanya. Oh, glory to God, glory to God. Darah Yesus hapus dosa-dosa. Darah Yesus sembuhkan. Darah Yesus memberikan hidup yang baru. Darah Yesus memberkati kita semuanya. Glory to God. Thank you Lord Jesus. Maka setiap orang yang datang kepada Tuhan berseru dalam nama Yesus, mereka tidak akan pulang dengan sia-sia. Mereka akan mendapatkan berkat pengampunan, berkat pengudusan, berkat hidup yang baru, berkat kesembuhan dalam nama Yesus. Oh, glory to God, dalam nama Yesus.